Nah, ibu-ibu hamil yang terutama sedang menjalani trimester 2 dan 3, kalian harus pantau gerakan si janin selama 24 jam. 1, 2, 3, come on! Hai semuanya, welcome to my channel Jelita. Oke guys, ketemu lagi dengan saya di channel Fitri Jelita. Kali ini kita akan membahas tentang kesehatan. Nah, bagi teman-teman yang baru menonton channel ini dan yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa kalian tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya supaya kalian dapat menerima notifikasi dari video-video saya yang terbaru. Oke, jangan lupa kalian share ke media sosial yang kalian punya juga ya teman-teman. Baiklah, sebelumnya kita sudah membahas tentang tanda bahaya pada ibu hamil trimester pertama. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tanda-tanda bahaya apa saja yang sering terjadi pada ibu hamil trimester 2 dan trimester yang ketiga. Oke, simak terus ya video ini. Oke teman-teman, kenapa kita perlu mendeteksi dini tanda-tanda bahaya pada ibu hamil yang sedang menjalani trimester kedua dan yang ketiga? Nah, supaya para ibu hamil di luar sana tidak terlalu khawatir dan tidak terlalu cemas dengan masa kehamilan yang sedang dijalaninya. Terlebih dengan kondisi seperti sekarang ini yang sedang dilanda oleh pandemi. Jadi kalian para ibu hamil yang sedang menjalani kehamilannya jangan terlalu khawatir. Kalian bisa mendeteksinya dengan cara mengenali tanda-tanda bahaya apa saja yang harus kalian pahami selama menjalani masa kehamilan. Nah, biasanya ibu hamil yang sudah melewati masa awal kehamilan atau trimester pertama itu biasanya lebih nyaman dan sudah lebih beradaptasi dengan kehamilannya yang sedang dijalani. Dan trimester kedua itu merupakan masa di mana ibu hamil sudah mulai terbiasa menjalani kehamilannya sehingga dia merasa nyaman dan dia merasa happy dengan kehamilan sedang dijalaninya. Tetapi ada beberapa hal yang sering menjadi keluhan pada ibu hamil trimester yang kedua. Biasanya tanda bahaya yang sering terjadi itu pada usia kehamilan trimester kedua dan ketiga itu yang pertama adalah perdarahan. Nah, perdarahan di trimester 2 dan 3 ini berbeda dengan perdarahan yang terjadi pada trimester yang pertama. Kenapa? Ketika adanya perdarahan pada trimester pertama, itu lebih mengarah ke bagian abortus. Sementara apabila terjadi perdarahan di trimester ketiga ini, dia akan lebih mengarah kepada komplikasi pada kehamilan. Nah, perdarahan yang terjadi pada trimester ketiga ini, ibu-ibu juga harus memperhatikan beberapa rasa nyeri di bagian perut ibu ketika perdarahannya keluar. Contohnya bagian perut ibu itu mengalami penegangan atau kontraksi atau dia seperti papan dan adanya rasa nyeri di bagian perut. Nah, itu jika sudah dirasakan dengan adanya rasa nyeri, perutnya teraba seperti papan, mengeras, dan adanya perdarahan keluar, nah itu ibu-ibu harus segera konsultasi ataupun harus segera dibawa ke dokter spesialis kandungan atau klinik bidan, karena itu merupakan salah satu komplikasi yang mungkin terjadi yang biasa disebut dengan solusio plasenta atau yang dinamakan adanya pelepasan ari-ari sebelum bayinya lahir. Nah, setiap adanya perdarahan selama kehamilan trimester ketiga itu kita harus benar-benar waspada dan jangan sampai terlambat dibawa untuk pertolongan. Oke, untuk tanda bahaya pada kehamilan trimester pertama yang kedua itu adalah mual muntah yang berlebihan. Nah, biasanya mual muntah ini terjadi pada ibu hamil trimester pertama atau pada awal kehamilan. Tetapi apabila mual muntah yang berlebihan ini tetap berlanjut ke trimester kedua dan sampai trimester ketiga, ibu-ibu hamil harus segera dibawa ke tenaga kesehatan. Terutama kita harus mendeteksi apakah ibu hamil tersebut mengalami dehidrasi atau tidak, karena itu sangat berbahaya dan sangat berisiko terhadap janin yang ada dalam kandungannya. Jadi bagi ibu-ibu hamil yang trimester pertamanya mengalami mual muntah berlebihan atau hiperemesis gravidarum nama kesehatannya, jika berlanjut sampai ke trimester kedua dan yang ketiga, kalian harus segera konsultasi dan harus segera
bertindak apabila itu berlanjut sampai ke trimester yang kedua, karena itu merupakan salah satu tanda bahaya yang sering terjadi pada ibu hamil yang mengalami mual muntah berlebihan, bahkan sampai mengalami dehidrasi. Jadi segera dilakukan pertolongan. Oke teman-teman, untuk tanda bahaya yang ketiga itu adalah penurunan gerakan pada si janin. Nah, kenapa kita harus memantau gerakan si janin dalam perut kita itu ketika kita sedang hamil? Supaya kita tahu bagaimana keadaan si janin di dalam perut kita. Nah, ibu-ibu hamil yang terutama sedang menjalani trimester 2 dan 3, kalian harus pantau gerakan si janin selama 24 jam. Minimal normalnya itu gerakan si janin itu dalam 12 jam itu paling minimal 10 kali mengalami pergerakan. Nah, pergerakan yang di sini yang dimaksud itu adalah kalian bisa merasakan gerakan si janin di dalam perut kalian seperti terasa menendang, atau si janin terasa memukul, atau dia terasa seperti bergerak memutar di dalam perut kita. Nah, apabila kalian merasakan gerakan tersebut dan kalian dapat menghitungnya paling minimal itu dalam 12 jam itu adalah 10 kali pergerakan si janin, atau supaya tidak terlalu ribet atau lupa berapa kali dalam 12 jam itu, kalian juga bisa merasa atau menghitungnya sekitar 3 atau 4 kali dalam 1 jam. Nah, kita harus memantau pergerakan si janin ini supaya kita dapat mengetahui dan mendeteksi bahwa si janin di dalam perut kita itu masih dalam keadaan sehat. Ketika kalian sudah merasa dalam 1 kali 24 jam atau 1 kali 12 jam itu gerakan si janin berkurang dari biasanya, yang biasanya dia dalam 1 jam itu minimal ada pergerakan 2 atau 3 kali dalam 1 jam, tetapi ini kok dia pergerakannya semakin lemah atau semakin tidak terasa, atau mungkin sama sekali tidak mengalami pergerakan. Nah, itu benar-benar harus diwaspadai. Jangan menunggu hari esok ketika kalian sudah mengalami itu. Kalian harus segera lakukan pemeriksaan dan kalian harus pergi untuk konsultasi apakah si janin di dalam sana masih dalam keadaan sehat. Oke teman-teman, jadi ini salah satu hal yang sering dilalaikan atau yang sering tidak diperhatikan oleh ibu-ibu hamil. Tiba-tibanya ketika sudah melakukan pemeriksaan atau konsultasi berikutnya, si janin sudah tidak dalam keadaan sehat di dalam. Nah, untuk menghindari itu, mari kita benar-benar memperhatikan pergerakan si janin walaupun itu hanya satu kali saja. Atau minimal, normalnya itu kalian harus benar-benar tahu minimal dia dalam 12 jam itu ada 10 kali melakukan pergerakan. Oke ibu-ibu, jadi jangan sampai lalai lagi ya ibu-ibu merasa bahwasanya si janin sedang tidur di dalam atau sedang melamun. Itu nggak betul ya ibu-ibu ya. Jadi tetap dia melakukan aktivitas seperti menendang, memukul, atau dia bergeliat di dalam perut kita. Itulah yang kadang kita rasakan. Di sisi sebelah kanan bagian perut kita itu terasa lebih menonjol, terkadang dia terasa lebih menonjol di sebelah kiri karena si janin di dalam mengalami pergerakan. Jadi benar-benar harus kita perhatikan. Oke teman-teman, untuk tanda bahaya yang keempat itu adalah kontraksi. Dalam masa kehamilan trimester 2 dan 3 ini, kontraksi pada kehamilan itu ada 2, yaitu yang sering dinamakan dengan kontraksi palsu atau his palsu dan kontraksi ketika menjelang persalinan. Nah, ibu-ibu hamil harus tahu membedakan mana yang dinamakan kontraksi palsu dan mana yang dikatakan kontraksi menjelang persalinan. Nah, saya akan menjelaskan kontraksi palsu itu apa sih, kontraksi yang menjelang persalinan itu apa sih. Nah, kita bisa membedakan dari segi yang pertama, jika dia dikatakan kontraksi palsu, biasanya lebih terjadinya itu hanya satu kali saja. Misalnya bukan dalam 1 jam itu dia paling terjadi terasa atau kontraksinya muncul itu hanya sekali saja. Tetapi apabila sudah menjelang persalinan atau kontraksi yang menjelang persalinan itu terjadi lebih sering atau lebih dalam 1 jam itu bisa terjadi 3-4 kali. Sementara jika dia kontraksi palsu atau his palsu, dia dalam 1-2 jam itu
hanya terjadi satu kali atau dia jarang terjadi, dia hanya sesekali saja terjadi atau muncul di bagian perut kita. Nah, untuk yang kedua perbedaannya itu adalah apabila dia kontraksi palsu atau his palsu, dia biasanya durasinya hanya sebentar, tidak sampai dari 1 menit. Misalnya, ibu hamil merasa tegang dalam perutnya ataupun merasakan adanya kontraksi. Kalian bisa menghitung berapa detik kontraksi itu sedang terjadi. Yang dinamakan kontraksi palsu itu biasanya dia hanya sekitar 20-30 detik saja. Tetapi apabila kontraksi yang menjelang persalinan, dia akan lebih berdurasi lebih lama. Misalnya sampai 1 menit lebih atau 60 detik ke atas. Nah, kalian bisa menghitung apakah ketika hisnya datang atau kontraksinya datang, kalian bisa menghitung berapa lama durasinya sampai kontraksinya hilang. Kemudian, perbedaan yang ketiga antara kontraksi palsu dan kontraksi yang menjelang persalinan itu adalah bagian yang tegang atau nyeri. Jadi ketika kontraksi palsu, dia biasanya lebih berada pada posisi bagian depan perut. Dia hanya di sekitaran berkontraksi di bagian depan perut. Sementara apabila kontraksinya sudah menjelang ke persalinan, dia akan lebih terasa ke bagian daerah punggung belakang dan seluruh bagian perut. Jadi ada beberapa perbedaan antara kontraksi palsu dan kontraksi yang sebenarnya. Ketika kalian sudah merasakan nyerinya itu sampai ke bagian punggung belakang, sampai ke pinggang, ke bagian seluruh bagian sisi perut, nah itu sudah menjelang adanya tanda-tanda dari persalinan. Tetapi apabila kontraksi yang kalian rasakan itu hanya di bagian depan perut saja dan terjadi hanya berdurasi sebentar, dan sekali-sekali itu merupakan kontraksi palsu. Nah, perbedaan lainnya di antara kontraksi palsu dan kontraksi sebenarnya ini, jika dia kontraksi palsu, dengan kita beraktivitas fisik aja dia sudah terasa hilang atau sudah tidak kita rasakan lagi. Sementara ketika sudah terjadinya kontraksi sebenarnya atau menjelang persalinan, kita sangat tidak bisa melakukan aktivitas karena terasa nyeri yang sangat luar biasa. Kemudian jika dia kontraksi palsu ini, biasanya rasa nyerinya itu biasa-biasa aja, tidak sampai mengganggu aktivitas. Tetapi ketika kita sudah mengalami kontraksi yang sebenarnya, itu akan semakin lama nyerinya akan semakin meningkat. Sementara dia kontraksi palsu, dia masih biasa-biasa aja. Tetapi kalau dia kontraksinya kontraksi menjelang persalinan, dia semakin lama semakin sering, semakin nyeri, sampai kadang ke bagian punggung ini semakin meningkat rasa nyerinya. Jadi, ibu-ibu hamil harus bisa membedakan apakah ini yang kamu rasakan itu adalah kontraksi palsu atau his palsu, atau sudah memasuki kontraksi menjelang persalinan. Jangan nanti karena kita tidak bisa membedakan mana dia his palsu, mana dia his sebenarnya, kalian jadi melahirkan di tempat yang tidak diinginkan. Contohnya di rumah tanpa adanya bantuan tenaga medis. Itu sangat beresiko. Tetapi jika kita sudah dapat membedakan, oh ini saya sudah masuk ke kontraksi yang sebenarnya, sudah sering terjadi, sudah semakin meningkat rasa nyerinya, kemudian durasinya semakin lama, ini harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Oke ibu-ibu, semoga ibu-ibu dapat membedakan yang mana dinamakan his palsu atau yang mana dinamakan dia his sebenarnya menjelang persalinan. Oke, untuk tanda bahaya kehamilan trimester 2 dan 3 yang kelima itu adalah ketuban pecah dini. Artinya, air ketuban si ibu ini pecah atau keluar sebelum waktunya. Nah, itu bisa kita deteksi ketika ibu hamil mengalami atau merasakan adanya air yang keluar per vagina. Apakah banyak atau sedikit? Jika itu sudah keluar atau merembes, kalian harus segera periksakan. Jangan sampai menunggu mungkin ini biasa, ini tidak bisa ya ibu-ibu ya. Jadi itu harus kita segera periksakan apakah ini air ketuban atau tidak. Jangan sampai nanti ibu-ibu masih sedikit kok, belum banyak atau biasa kok seperti itu. Itu
sangat beresiko karena ketika air ketubannya sudah habis, si janin akan mengalami stres di dalam perut kita dan akan mengalami cedera. Artinya tidak ada lagi yang melindungi si janin di dalam perut kita, karena di dalam perut itu si janin berada di antara ataupun di dalam air ketuban tersebut supaya kehangatan si janin tetap terjaga. Jadi ibu-ibu hamil yang mengalami yang sedang menjalani trimester ketiga, apabila kalian mengalami pecah ketuban, kalian harus segera periksakan ke dokter atau ke bidan terdekat untuk mengetahui bagaimana penanganan selanjutnya. Oke, untuk tanda bahaya yang keenam yang sering terjadi itu adalah sakit kepala yang berlebihan. Nah, biasanya ibu hamil trimester kedua dan 3 itu sering mengalami sakit kepala yang berlebihan. Mungkin ini disebabkan karena adanya kurang istirahat pada si ibu yang semakin membesarnya kehamilannya, dan sehingga dia membuat semakin terasa lebih sesak dari sebelumnya, atau mungkin sudah mengalami adanya his palsu atau kontraksi menjelang persalinan sehingga membuat dia tidak merasa nyaman untuk beristirahat. Nah, terkadang dengan tidak adanya istirahat yang cukup akan menyebabkan ibu hamil tersebut mengalami rasa nyeri atau rasa sakit di bagian kepala yang berlebihan. Jika kalian mengalami tersebut, kalian harus segera melakukan pemeriksaan dan kalian harus segera konsultasikan ke dokter. Tanda bahaya yang ketujuh yang sering terjadi itu adalah penglihatan kabur pada ibu hamil. Atau dengan semakin menambahnya usia kehamilan tersebut, ada beberapa ibu hamil yang mengalami gangguan pada penglihatan. Nah, ini merupakan salah satu tanda bahaya pada ibu hamil yang sedang menjalani trimester 2 dan 3. Apabila kalian ibu hamil yang sudah menjalani trimester 3, kalian mengalami penglihatan kalian semakin kabur, tidak jelas, adanya rasa sakit di bagian kepala, kalian harus segera konsultasikan. Karena dapat beresiko terhadap diri kalian dan juga terhadap si janin. Jika kalian mengalami penglihatan yang kabur, bisa-bisa kalian tidak dapat melakukan aktivitas yang normalnya seperti biasa dan dapat menjadi fatal. Menjadi itu juga merupakan salah satu tanda bahaya dari kehamilan trimester yang ketiga. Oke, untuk tanda bahaya kehamilan yang terakhir, yang ke-8 yang terjadi pada usia kehamilan trimester 2 dan 3 itu adalah odem. Odem atau pembengkakan pada bagian tangan, kaki, ataupun pada bagian wajah ibu hamil. Nah, ketika kalian mengalami odem ini, mengalami pembengkakan pada diri kalian seperti bagian wajah, tangan, atau kaki, kalian harus benar-benar waspada dan kalian harus melakukan pemeriksaan lain yang dapat mendukung atau mendeteksi terjadinya preeklamsi seperti pemeriksaan lab, pemeriksaan protein urin. Kalian harus lakukan itu di klinik terdekat atau fasilitas kesehatan supaya dapat mengetahui apakah pembengkakan pada wajah kalian, pada tangan ataupun pada kaki kalian itu merupakan ciri-ciri dari yang namanya preeklamsi. Nah, ini juga sangat berisiko pada ibu hamil yang mengalami preeklamsi. Preeklamsi itu dicirikan dengan adanya 3 gejala seperti bengkak pada bagian wajah atau pada bagian tangan dan kaki, kemudian adanya protein urin yang positif. Nah, protein urin yang positif ini bisa kita periksakan di laboratorium rumah sakit atau di klinik praktek bidan. Kemudian yang ketiga, gejalanya itu adalah kita mengalami tekanan darah yang tinggi, yaitu tekanan darah kita itu di atas 140 per 100 mm Hg ya Bu Ibu ya. Jadi kalian apabila mengalami pembengkakan pada diri kalian seperti pada bagian wajah, tangan dan kaki kalian, lakukanlah pemeriksaan tersebut, ukur tekanan darah kalian, lakukan pemeriksaan protein urin supaya mendeteksi kalian terkena preeklamsi atau tidak. Nah, jika kalian mengabaikan dan tidak melakukan deteksi secara dini, bisa-bisa nanti akan berakibat fatal yang dapat menyebabkan kalian ke arah eklamsi. Nah, di mana
Kalau eklamsi ini kita mengalami tekanan darah tinggi dan 3 ciri yang tadi itu ditambah dengan adanya kejang. Nah, itu sangat beresiko terhadap diri kita dan terhadap si janin kita nanti. Oke ibu-ibu, berikut tadi 8 tanda bahaya pada ibu hamil trimester 2 dan yang ketiga yang sering terjadi semasa menjalani kehamilannya. Nah, saya harap dengan informasi yang saya berikan ini dapat membantu ibu-ibu semua ataupun keluarga yang sedang mendampingi ibu hamil trimester 1, 2, dan 3 supaya dapat menghindari ataupun mencegah yang namanya komplikasi pada kehamilan. Jika kita sudah tahu informasi ini, saya harap kalian juga dapat mengaplikasikannya di rumah dan menjalankannya agar kalian terhindar dari yang namanya risiko-risiko yang tidak kita inginkan. Oke ibu-ibu, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan salam sehat buat kalian semua. Bye-bye.